Halo, kembali lagi bersama saya Jovian Mitsubishi. Ya, kali ini saya review untuk unit Mitsubishi Destinator Ultimate Premium. Ini unitnya adalah yang warna premium, dia warna putih, Force White Pearl. Nah, untuk bagian lampu depannya dia di sini sudah T-shape LED. Lalu di sini juga ada lampu utamanya dan lampu high beamnya dia sudah LED projector juga. Lampu kabut sudah LED. Lalu di sini juga ada 4 titik sensor. Di sisi kanan sini ada satu. Di bagian depan di sini ada 2 bagian bumper, lalu di bagian kiri sini satu juga. Untuk tampilan grillnya dia modelnya akrilik, dia warna abu metalik, dia modelnya heksagonal seperti ini. Lalu di sini juga ada sensor untuk radar adaptifnya juga, ada kameranya juga untuk bagian depan, kamera 360 MAM, multi roll monitor display. Lalu untuk velgnya dia 18 inch seperti ini, dia two tone color, perpaduan antara warna silver dan hitam. Lalu untuk bagian kaca spionnya sudah auto folding, di sini ada lampu sen, lalu di sini juga ada kamera yang bagian sisi kanannya untuk kamera sisi kanan. Nah, lalu untuk bagian atapnya sini, bagian atasnya sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Di sini juga ada roof rail, dia warna hitam ini. Lalu untuk bagian antenanya dia modelnya shark fin seperti ini. Model belakangnya dia seperti ini dia. Untuk yang tipe Ultimate, dia emblem destinatornya tuh ada di tengah-tengah atas ini, lalu juga ada base Ultimate. Kalau untuk di bagian tipe Exit atau untuk tipe GLS, dia base destinatornya ada di bagian sini. Nah, ini bagian eksteriornya. Ini lampunya dia modelnya high stop lampnya dia warnanya kacanya bening seperti ini. Lampunya T-shape, dia ini ada warna merah. Lalu di sini ada untuk lampu mundur, lampu rem, dan untuk lampu sennya di sisi sini. Untuk sensornya dia juga ada 4 titik sensor juga. Ada sistem rear cross traffic alert. Lalu untuk sensor parkir di bagian sini. Di bagian bawah sini juga ada kamera, nanti kita bisa lihat lebih detail. Nah, dia untuk kuncinya yang tipe Ultimate Premium, di bagian kuncinya ini ada untuk pembuka bagasinya seperti ini. Untuk yang tipe Ultimate Premium. Nah, sekarang mari kita lihat interiornya. Untuk interiornya seperti ini, dia warna hitam. Untuk di sisi drivernya dia joknya sudah elektrik seperti ini. Ini untuk naikin joknya, dan ini untuk kemiringan joknya. Untuk bagian sandarannya di sini seperti ini, sandarannya sudah elektrik seperti ini. Lalu untuk di panel sini juga ada untuk kunci pintunya. Untuk kaca spionnya dia kontrolnya dari sini. Untuk kontrol kaca spionnya, ini spion bagian kiri dan bagian kanan. Di sini juga ada auto retract window-nya juga untuk auto lipat di sini. Untuk di sisi driver pun juga dia power window-nya sudah automatic power window. Lalu di bagian panel pintunya sini untuk dari tipe Exit, Ultimate dan Ultimate Premium, dia sudah soft touch leather warna hitam seperti ini dia. Untuk speaker juga dia dari Yamaha 8 speaker. Lalu di sini juga ada untuk tweeternya juga ya. Ini tweeternya dari yang Yamaha 8 speaker, Yamaha Premium seperti ini. Lalu untuk steeringnya dia modelnya 3 spoke seperti ini dia. Dia ini ada aksen warna hitamnya, piano black. Lalu di sini ada untuk kontrol volume audionya. Di sini ada kontrol untuk layar MID displaynya seperti ini, naik dan turun posisinya. Di sini ada skip song track, ada untuk media dan back. Nah, lalu di sini juga ada tombol untuk adaptive cruise controlnya. Ini adaptive cruise control. Lalu di sini FCM-nya, ada untuk set kecepatannya di sini. Lalu di sini ada kamera MAM juga, multi roll monitor display, ada voice command, ada untuk terima panggilan telepon di sini. Nah, lalu di sini juga ada untuk kontrol lampunya. Ini untuk lampu senja dan lampu utama seperti ini. Ini udah tombol untuk kontrol lampu high beam, auto high beam. Lalu di sini untuk lampu kabut, ini lampu sen kiri dan lampu sen kanan. Di sini juga ada kontrol untuk wiper seperti ini. Ada settingan intermittent waktunya juga, intermittent wiper di sini untuk kontrol kecepatannya. Ini untuk bagian wiper belakang. Untuk steering dia sudah telescopic steering seperti ini. Dia sudah telescopic steeringnya. Lalu di bagian sini juga ada tombol untuk auto stop and go, dan untuk bukaan bagasi. Di sini ada headlamp adjuster juga untuk kemiringan arah lampu. Ada mini console box juga di sini. Lalu di bagian bawah sini juga ada kisi-kisi AC juga di bagian bawah setirnya. Kisi-kisi AC di sini. Nah, untuk head unitnya dia 12,3 inch. Lalu
untuk kaca spion sudah auto dimming juga. Di sini ada panel notifikasi untuk seat belt dan status pintu terkuncinya. Ada lampu baca juga di sini. Ada yang untuk status pintu terbuka. Lalu ini untuk lampu sisi kirinya, lampu sisi kanan, dan ini untuk bagian lampu semua. Semua lampu bisa dinyalakan dari depan. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dalam. Ini untuk tombol stop engine-nya ada di sisi sini. Dia ada tampilan animasinya juga. Nah, tampilan animasinya seperti ini. Nah, ini tampilan speedometernya. Dia modelnya ukurannya 12,3 inch. Lalu untuk speedometernya dia 8 inch seperti ini dia. Ada tombol untuk ada panel yang untuk komputer drive 1, 2 dan 3. Di sini ada panel drive 1, 2, lalu ada bantuan Eco Drive. Di sini juga ada skor Eco juga. Skor Eco-nya seperti ini. Lalu di sisi sini juga ada untuk yang jarak hingga kosong untuk status ketersediaan BBM-nya. Di sini juga ada panel EYC dan kontrol roda. Ada arah kompas, ini untuk media. Lalu di sini untuk panel radar adaptifnya seperti ini. Nah, ada notifikasi dan ada tipe tampilan. Ini di bagian pengaturan ini tipe tampilannya dia ada 2 jenis seperti ini. Ada yang model speedometer dan model informasi, display informasi. Lalu di sini juga ada subunit kecepatan juga untuk satuan yang miles per hour. Ada bantuan pengemudi juga untuk yang sistem FCM. Lalu ada blind spot warning juga. FCM dia bisa diatur untuk diaktifkan dan dinonaktifkan. Ada di mute juga. Jaraknya pun juga bisa disetting dari dekat, tengah, jauh. FCM bisa disetting dari sini nih tombolnya. Lalu di sini juga ada untuk yang blind spot warning. Blind spot warning dia ikonnya tuh ada di sisi kaca spionnya. Yang model segitiga ini. Model segitiga ini adalah notifikasi untuk blind spot warningnya. Lalu di sini juga ada sistem RCTA juga, dia cross traffic alert bisa disetting juga. Sensor parkir bisa dimatikan juga. Lalu di sini ada lead car departure notification. Ada anti skid control juga di sini seperti ini. Lalu di sini juga ada layar informasi seperti untuk audio dan panggilan. Pintu bagasi pun juga ada alarm istirahat bisa disetting hingga 4 jam seperti ini. Ada efek suara tanda belok juga untuk suara 1 dan suara 2. Nada tombol juga ada. Bahasa dia ada settingannya bisa multi bahasa seperti ini. Nah, lalu di sini juga ada satuan untuk unit. Konsumsi BBM bisa km per liter, liter per 100 km, miles per gallon, satuan US dan UK. Suhu dia bisa ada settingan untuk Celsius dan Fahrenheit. Lalu di sini juga ada pemeliharaan seperti ini untuk maintenance dan pengaturan pabrik. Nah, lalu untuk head unitnya dia 12,3 inch, tampilnya dia modelnya seperti ini dia modelnya. Di sini ada untuk panel radio. Untuk panel radionya di seperti ini. Dia bisa simpan hingga 12 stasiun radio. Lalu di sini juga ada AM juga, ada Bluetooth juga, USB dan iPod. Nah, di sini juga ada panel source-nya juga. Panel source di sini ada untuk yang Apple CarPlay, Android Auto, WebLink. Nah, ini untuk Apple CarPlay, Android Auto dan WebLink dia koneksinya sudah wireless dari tipe Ultimate sama Ultimate Premium sudah wireless. Jadi dia cukup connect Bluetooth. Nanti dia akan keluar opsinya untuk yang Android Auto, Apple CarPlay dan WebLink. Di sini juga ada panel USB, iPod, FM, AM, Bluetooth audio juga ada. Kalau Bluetooth audio berarti connect Bluetooth, tapi yang keluar hanya audionya saja. Nah, lalu di bagian radio sini juga ada station listnya juga, bisa di scan ini. Untuk radionya terlihat semua di sini. Ada radio apa aja. Lalu di sini juga ada opsi seperti radio informasi radio di sini. Ada radio settings juga. FM noise controlnya dia bisa ada hi-fi, balance dan low noise seperti ini. Nah. Lalu di bagian sini juga tadi di radionya juga ada panel untuk yang scan. Ini untuk scan stasiun radio dia bisa di sini.
Lalu di sini juga ada panel untuk multimeter displaynya. Multimeter displaynya ada adventurous, reliable, dan responsif. Lalu juga ada untuk yang driving score dan customize. Nah, untuk yang adventurous dia ada yang untuk posisi lokasi, ketinggian, ini GPS juga ada. Ini untuk kemiringan, status kemiringan mobilnya juga ada, untuk tilt angle-nya. Lalu di sini juga ada direction, ini arah kompas. Reliable itu seperti untuk panel EYC dan traction control. Lalu di sini juga ada untuk steering juga. Steering dia bisa terlihat seperti ini. Ya. Nah, di sini juga ada responsif juga. Ini seperti untuk turbo boost-nya dan akselerasi. Bisa terlihat di sini. Nah, lalu sih juga ada fuel economy-nya juga. Nah, di sini juga ada untuk yang responsifnya. Ada driving score juga. Driving score pun juga dia ada untuk yang akselerasi, steeringnya juga ada, brake-nya juga ada, penilaiannya. Lalu di sini juga ada panel customize juga. Ini untuk voltase aki, lalu ini untuk jam, hari, dan tanggal. Di sini juga ada untuk driving score-nya juga untuk nilai rata-rata overall-nya atau keseluruhan. Nah, di sini juga ada panel juga untuk yang EcoSport, ada yang avionics display juga. Avionics display dia tampilnya seperti ini dia. Dia ada yang untuk injakan remnya bisa terlihat di sini. Ada suhu coolant-nya juga atau pendinginannya, radiator, injection, dan di sini arah setir juga bisa terlihat seperti ini. Lalu di sini juga ada untuk injakan gasnya, akselerasi, boost, dan torsinya juga bisa terlihat. Ada altitude juga, altitude dia seperti ini, dia ada settingan suhu juga untuk visual suhu di luar bisa terlihat. Ini ketinggiannya. Driving score juga bisa terlihat di sini, ada 3 panel. Lalu ada fuel economy-nya dia seperti ini dia. Ada eco score juga, eco score dia penilaiannya seperti ini panelnya. Lalu di bagian sini juga untuk slide berikutnya dia ada yang untuk phone, lalu ada jam juga. Jam dia ada beberapa model juga di sini. Lalu di sini juga ada yang untuk air conditioningnya, dia bisa terlihat di sini air conditioningnya, suhu AC-nya atau angin AC-nya bisa keluar dari mana saja. Ini bisa terlihat di sini, ada di samping sisi kiri, tengah, bagian bawah satu di sini juga ada terlihat. Lalu di bagian sisi kanan juga bisa terlihat seperti ini. Nah, lalu untuk tampilan all menu-nya dia ada di sini panelnya, ada bervariasi panelnya, ada yang Android Auto, Apple CarPlay, WebLink, audio source juga sumber audio di sini bisa terlihat. Lalu di sini juga ada yang untuk phone atau media koneksi ke HP, ada multimeter display juga seperti ini, meter displaynya, adventurous, reliable, responsive, driving score, dan ini untuk keseluruhannya dia ada yang customize juga. Lalu di sini juga ada wallpaper player. Untuk wallpaper player dia ada 7 jenis wallpaper. Untuk yang pasifnya dia ada 3 gambar. Lalu untuk live wallpapernya dia ada 4 jenis, seperti Four Seasons in Japan, seperti ini. Lalu juga ada yang untuk adventurousnya juga. Ada yang model aquarium, dia seperti ini tampilannya untuk yang aquarium. Lalu di sini juga ada untuk yang jellyfish juga seperti ini. Bisa di set as wallpaper juga. Atau jika ingin yang gambarnya diam, pasif, bisa seperti ini juga. Nah. Lalu di sini ada juga panelnya yang untuk ambient light-nya juga. Ambient light dia posisinya bisa disetting. Untuk yang di driving dia bisa disetting rotate warnanya. Jadi warnanya bisa berubah-ubah setiap saat seperti ini. Dia ada 64 warna dan 64 warna itu di rotate. Dia seperti ini, dia tampilannya bisa terlihat di sini posisi lampunya. Ini ada yang pintu baris kedua, depan, di bagian pintu sampai di bagian bawah dashboard sini. Nah, seperti ini. Posisi lampunya tuh. Lalu di sini juga ada untuk yang welcome juga. Welcome dia seperti ini dia. Dia bisa di setting brightness-nya juga atau kecerahan layar. Nah, lalu untuk warnanya juga dia bisa dari biru sampai warna hijau. Ada biru, warna pink juga ada, merah, orange, kuning,
Lalu ini ada warna putih juga, dan ini untuk warna biru, warna hijau. Nah, dia bisa di touchscreen juga di sini seperti ini. Warnanya bisa di custom. Lalu ada door open juga, ada yang incoming call kalau ada terima telepon masuk, dan ini settings lainnya. Settings untuk reset. Lalu di bagian sini juga ada untuk yang sunroofnya. Untuk sunroofnya dia bisa touchscreen di sini, jadi bisa touchscreen di head unit ataupun bisa dari atas sini. Ini untuk blinder dan ini untuk panoramic sunroofnya. Ini ada tombol SOS juga, emergency call. Nah, kalau misalnya ingin buka bagian panel sunroofnya, dia bisa dibuka seperti ini, touchscreen seperti ini. Lalu kalau misalnya mau ditutupnya bisa langsung dipencet juga dari sini. Tapi kalau misalnya untuk tutup blindernya pun juga bisa dari head unit. Ada tombol fisiknya juga di atas seperti ini. Dia bisa ditutup juga. Nah, kalau misalnya ingin buka langsung di sini bisa juga touchscreen seperti ini. Dia juga bisa terlihat juga ini gambarannya. Kalau lagi kebuka, maka berarti interior dalamnya bisa kelihatan juga dari tampak atas. Lalu di sini juga ada vehicle information. Vehicle informationnya seperti ini dia. Ini yang untuk F1 display, altitude, driving score, dan fuel economy. Lalu di sini juga ada untuk yang panel yang untuk settingsnya, vehicle settings. Vehicle settings seperti ini dia. Ada yang keyless, pengaturan untuk keyless operation system, wiper, exterior lights. Di sini juga bisa terlihat. Nah. Lalu di sini juga ada untuk turn signal atau untuk lampu sen. Ada power door lock juga, ADAS-nya juga ada di sini. Seperti ini settingannya. Lalu di sini juga ada untuk yang kamera juga, ada USB, clock atau air conditioner. Nah, ini untuk kameranya seperti ini dia. Untuk kontrol kamera 360-nya dia bisa dari sini. Ini ada yang kamera MAM-nya, dia tombolnya di sini dia. Dia ada 4 panel. Ini untuk panel kedua, panel ketiga, dan panel keempat. Nah, untuk yang panel pertama ini dia ada yang untuk bagian kamera depan, kamera kiri dan kanan seperti ini. Lalu juga ada tampilan kameranya untuk bagian depan dan tapak atas. Ada juga untuk yang bagian kamera tampak depannya seperti ini. Lalu ini untuk bagian sisi kiri depan dan untuk tampak atas. Kalau misalnya lagi jalan di atas 30 km per jam, maka kamera depannya ini akan dimatikan. Jadi hanya aktif di bagian sisi kiri dan sisi kanan seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada untuk yang USB photos juga, untuk gambar-gambar dari USB bisa terlihat di sini juga. Lalu di sini ada untuk jamnya dia, tampilan jamnya seperti ini dia. Nah. Lalu di sini juga ada untuk tampilan displaynya untuk yang air conditioner. Drive mode juga bisa dikontrol dari sini drive mode-nya. Jadi drive mode dia itu ada normal, wet, gravel, tarmac, dan matte seperti ini. Nah, ini mode tarmacnya tampilan gambarnya seperti ini. Ada wet juga, wet jadi itu dia disesuaikan untuk pada saat di kondisi hujan. Kalau hujan pakai mode wet. Ada gravel juga, tarmac, matte. Dan ini untuk mode normal. Kalau pakai mode normal dia langsung pakai auto, langsung disetting untuk mode eco juga. Jadi kalau untuk mode eco dia langsung masuk ke normal kenanya. Ada kalau misalnya assistance dan maintenance juga. Nah, ini untuk bagian settingsnya seperti ini dia. Ada untuk kontrol Bluetooth, Wi-Fi, wallpaper player juga ada di sini. Lalu untuk kamera pun juga dia bisa disetting untuk kecerahan layarnya seperti untuk brightness-nya atau kontrasnya. Kontras bisa disetting, brightness-nya juga bisa disetting juga di sini seperti ini. Untuk kegelapan layarnya juga bisa kelihatan di sini. Lalu ada black label-nya juga. Nah, di
sini juga ada untuk customize screen, audio, radio dan soundnya, vehicle settings, driving score, notification, ambient light, phone. Nah, seperti ini. Lalu untuk di bagian AC-nya ini dia sudah modelnya yang model dual zone. Dia untuk kontrol kaca, untuk kontrol anginnya dia di sini kecepatan anginnya bisa hingga 8 kecepatan. Untuk setting suhunya pun juga paling panas dia ada di 32 derajat Celcius seperti ini. Dan ini bisa disinkronize juga. Synchronize ini hanya di sisi driver. Jadi kalau misalnya sisi co-drivernya untuk setting sendiri, maka synchronize-nya pun akan langsung mati seperti ini. Ini untuk auto sinkronnya. Lalu di sini juga ada yang auto juga seperti ini. Ini untuk kontrol sirkulasi udaranya. Untuk sirkulasi internal di sini ada arah semburan angin juga. Ada yang arah ke kaki dan atas. Lalu di sini juga ada front defogger juga. Nah, ada di sini ada untuk matiin AC-nya di sini, on off-nya di sini. Nah, di sini juga ada dry mode, ada front defogger, max cool-nya juga ada di sini. Lalu di sini juga ada rear defogger, ada settingan memori juga. Nah, di sini juga ada untuk adapter port juga. Ada USB Type A dan Type C, ini sudah fast charging juga modelnya. Di sini ada tempat, ada mini console box juga, mini tray. Nah, lalu di sini untuk transmisinya juga ada mode yang sport juga, DS di sini seperti ini. Untuk parking brake-nya sudah elektrik, EPB, dan di sini ada auto hold juga. Lalu di sini juga ada cup holder, ada armrest juga di sini di console box-nya. Sudah dilengkapi dengan soft touch panel juga, leather warna hitam. Nah, ini ada console box juga. Lalu di bagian sini notifikasi ini, kalau misalnya lagi dikunci pintunya, maka dia ada logo gemboknya nyala. Kalau misalnya ada salah satu pintu yang tidak terkunci atau terbuka, maka dia langsung mati dia. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan langsung mati lampu tombol gemboknya. Lalu di sini juga ada untuk notifikasi seat beltnya juga ya. Di sisi bagian ini, sisi bagian kiri, ini bagian kanan juga ada yang untuk baris ketiga juga bisa terlihat di sini. Lampu baca. Untuk sun visor juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan vanity lamp juga dari sisi co-driver, dan di sisi driver pun juga ada seperti ini. Nah, sekarang mari kita lihat ke baris keduanya. Dia untuk bagian airbag, dia totalnya ada 6 airbag, ada curtain wall airbag di sini, lalu di sini juga ada side airbag juga. Di bagian depan sini ada 2 juga, jadi totalnya dia ada 6. Untuk baris keduanya seperti ini dia. Dia panelnya interior sudah soft touch panel, warna hitam, synthetic leather. Audionya dari Yamaha juga. Di sini juga ada mini table juga, mini folding table. Lalu sini juga ada compartment tray juga, ada tempat untuk taruh HP juga di sini. Untuk armrest juga ada cup holder juga seperti ini di bagian armrestnya. Lalu untuk panel kontrol AC-nya dia di sini ada on off-nya juga. Untuk kecepatan anginnya dia di center display sini. Kecepatan anginnya pun juga bisa hingga 8 kecepatan. Lalu di bagian sini, bagian row 2 ini juga ada untuk USB port untuk Type A dan Type C di sini, sudah fast charging juga. Untuk posisi lampu, dia baris keduanya seperti ini. Ada di atas ini juga lampu bacanya. Lalu untuk posisi AC baris kedua dia ada di bagian samping kanan sini dan di samping kiri sini. Untuk baris ketiganya dia seperti ini dia modelnya. Untuk di sini juga ada bantuan juga, ada hand grip untuk yang masuk ke baris ketiga seperti ini hand gripnya. Lalu di sini juga ada untuk cup holder dan ini untuk tempat taruh tablet. Di sini juga ada compartment tray juga. Lalu di bagian sini juga ada untuk USB port juga untuk Type A dan Type C di sini sudah fast charging juga. Ada cup holder juga dan compartment tray untuk taruh tablet atau buku di sini bisa. Nah, lalu di sini untuk lampu bacanya dia ada di atas sini. Untuk posisi AC baris ketiga dia ada di bagian tengah-tengah sini langsung seperti ini. Nah, lalu untuk bagian belakangnya dia seperti ini dia modelnya. Ada stop lamp juga, high mount stop lamp. Lampunya dia modelnya belakangnya T-shape, warna merah seperti ini.
Lalu untuk di tipe premium ini, dia bagasinya juga sudah elektrik, power back door dan kick sensor. Nah, ini ada tombol tutup pintu bagasinya di sini. Lalu di sini juga ada auto lock. Jadi kalau auto lock ditahan seperti ini, dia pintunya akan langsung tutup sendiri dan langsung full kunci mobilnya. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian mau buka lagi, bisa dengan buka lagi langsung dari sini. Ataupun bisa dibuka juga dari pintu, dari keyless-nya, sistem keyless-nya. Dan ini bisa juga langsung dibuka juga pintu bagasinya, langsung pencet dari sini. Seperti ini. Untuk lampunya dia sudah LED, lampu plat nomornya dia sudah LED. Lalu di sini juga ada kamera mundur juga, ini seperti ini. Lalu di baris ini juga, di bagasinya juga ada kompartemen tray di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Untuk tooling kitnya dia ada posisinya ada di sini, tooling kitnya. Lalu untuk keluarin ban serepnya atau spare tire dia ada di bawah sini. Dia modelnya bukanya pakai kunci ban diputar. Seperti ini. Untuk yang Ultimate Premium ini, yang unit warna premium, warna putih mutiara, quartz white pearl, harganya ada di 507.500.000. Harga ini adalah mulai dari harga Oktober 2025 sebesar 507.500.000. Untuk informasi pemesanan ataupun test drive bisa dihubungi ke nomor saya yang tercantum di deskripsi video. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.